Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku, Elok Arumsari di Oma Elok Channel. Hai geng, kalau kalian penonton setia Oma Elok Channel, kalian pasti tahu beberapa video terakhir ini aku selalu upload video masakan yang berbau sapi. Nah, kali ini aku bakalan bagi resep masakan yang enak banget, yaitu ada soto Betawi yang bahan dasarnya tentu pakai daging sapi. Perpaduan gurih santan dan susu itu yang membuat soto Betawi ini mempunyai kenikmatan tersendiri dibanding soto yang lainnya. Yuk bikin! Pertama aku bakalan bikin bumbu halusnya. Ada 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, jadi 1:1 ya. 1 ruas jahe, lengkuas, dan ini ada jinten. Lalu ada 3 butir kemiri dan cabai merah keriting. Untuk cabenya boleh di mix pakai cabai hibrida yang cabai merah besar, kalau nggak ada ya boleh pakai cabai keriting semua. Nah, ini bakalan aku potong-potong dulu supaya memudahkan waktu menghaluskan bumbunya. Untuk jintennya aku nggak pakai semua ya, ini aku cuma pakai sepucuk sendok teh karena rasanya ini udah strong banget, jadi aku nggak pakai banyak-banyak. Selain bumbu halus tadi, di sini aku juga pakai bumbu cemplung penambah aroma. Ada 5 lembar daun jeruk, 2 batang serai, 2 lembar daun salam. Lalu ada bunga cengkeh, kapulaga 2 biji, kayu manis, dan bunga peka atau bunga lawang. Untuk bunga pekanya nggak aku masukin semua, cuma aku pakai sekitar sepertiganya aja. Daging sapi yang aku pakai sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Kalau kalian mau di mix pakai tetelan atau sengkel, paru atau usus kayak gitu jeroan, itu boleh banget. Sekarang aku mau bagi tips gimana cara masak daging sapi supaya cepat empuk. Seperti yang kita tahu, ada banyak cara untuk memasak daging sapi supaya cepat empuk. Salah satunya pakai daun pepaya. Caranya, ambil beberapa lembar daun pepaya, lalu remas-remas seperti ini supaya getahnya keluar. Setelah itu, bungkus daging sapi menggunakan daun pepaya yang udah diremas seperti ini. Nah, karena daging sapi yang aku pakai ini masih gelondongan, maksudnya irisannya itu masih gede-gede, jadi aku diamkan selama kurang lebih 45 menit. Tapi kalau daging sapi kalian udah dipotong kecil-kecil, ngediaminnya jangan terlalu lama ya, sekitar 20 atau 30 menitan aja supaya nanti nggak gampang hancur. Daging sapinya udah aku diamin selama kurang lebih 45 menit dan daging sapi ini udah siap untuk dieksekusi. Nanti tekstur daging sapinya bakalan kenyal, nggak keras, dan nggak mudah hancur juga. Pokoknya oke banget. Next, lanjut masak. Siapkan wajan, lalu panaskan minyak secukupnya. Tumis bumbu halus yang udah kita buat di awal hingga harum dan tanak. Boleh tambahkan sedikit air untuk proses pemasakannya ya. Masukkan 2 lembar daun salam dan 5 lembar daun jeruk purut. Ini daun jeruknya disobek-sobek terlebih dahulu supaya aromanya lebih keluar. Masukkan juga rempah-rempah yang lain seperti kapulaga, bunga cengkeh, lalu ada kayu manis dan juga bunga peka. Bunga pekanya itu aku pakai 3 kelopak aja. Lalu jangan lupa juga masukin serainya ya. Lanjut tumis hingga bumbunya benar-benar tanak. Jika bumbu halus sudah benar-benar tanak, masukkan 500 ml air dan bumbu perasa seperti garam, gula, dan ketumbar bubuk. Untuk takarannya, garam sebanyak 2 sendok teh, gula 1 sendok teh, dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh. Nanti resep lengkapnya akan aku tulis di deskripsi box. Selanjutnya, masak hingga mendidih. Jika sudah mendidih, barulah bisa dimasukkan daging sapinya.
Marinasi atau ungkep daging sapi sampai airnya menyusut. Jangan lupa juga untuk dibolak-balik supaya daging sapinya matang merata. Oke, daging sapi ini bakalan aku lanjut ungkep selama kurang lebih 30-40 menit atau sampai kuahnya menyusut. Jika kuahnya sudah menyusut seperti ini, angkat daging sapinya. Setelah itu tambahkan santan sebanyak 600 ml. Ini aku pakai santan cair atau kalian bisa ganti pakai 1 bungkus santan kental instan, lalu cairkan dengan air hingga volumenya 600 ml. Selanjutnya tambahkan susu. Ini aku pakai susu evaporasi dan takarannya adalah 100 ml. Kalau kalian mau pakai susu full cream, silahkan tambahkan takarannya menjadi 200 ml. Karena apa? Karena susu evaporasi adalah susu yang sudah dihilangkan kandungan airnya sebanyak 50%. Jadi takarannya otomatis lebih sedikit ya. Sambil nunggu kuah sotonya mendidih, aku bakalan potong-potong dulu daging sapinya. Untuk penyajiannya, boleh daging ini digoreng terlebih dahulu atau mau polosan seperti ini langsung disajikan juga boleh. Tapi kalau aku lebih suka, aku rebus kembali dengan kuah sotonya tadi supaya bumbunya lebih meresap ke daging sapinya. Oh ya geng, untuk rempah-rempah seperti kayu manis, cengkih, kapulaga, dan bunga peka bakalan aku angkat terlebih dahulu supaya rasanya itu nggak terlalu tajam. Karena sampai di proses ini aku rasa rempah-rempahnya itu udah berasa banget, jadi bakalan aku angkat aja. Untuk daging sapi yang udah aku potong-potong tadi, aku masukkan kembali ke kuah sotonya supaya dagingnya itu lebih berasa, bumbu-bumbunya itu lebih meresap ke daging sapinya. Dan yang terakhir banget aku masukkan 1 sendok teh merica bubuk. Kenapa di akhir? Supaya rasa dan aroma mericanya itu lebih berasa. Lanjut masak sambil terus diaduk-aduk supaya santannya enggak pecah. Enggak perlu terlalu lama, cukup sampai kuah sotonya mendidih, itu udah cukup karena daging sapinya sendiri udah empuk ya geng. Jadi enggak perlu terlalu lama untuk memasaknya kembali. Jangan lupa koreksi rasa. Nah ini dia soto betawinya udah bisa untuk dinikmati. Biasanya soto betawi itu disajikan bersama kentang goreng, potongan tomat, jeruk nipis, taburan daun bawang, sambal, dan yang gak lupa pasti ada emping. Soal rasa udah gak bisa diragukan lagi, pokoknya nikmat, gurih, pokoknya kalian harus coba. Apalagi bentar lagi Idul Adha, banyak daging di sana sini. Silahkan mencoba. Sampai di sini dulu geng resep Oma Elo kali ini. Semoga kalian suka ya, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di resep Oma Elo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.